Ride with you, the spirit shining through Smart FM. Segera kita ikuti talkshow interaktif Smart Human Capital, persembahan Smart FM Surabaya dan Human Capital Community. Halo, selamat sore Smart Listener. Kita ketemu lagi hari ini tanggal 29 Januari 2020 bersama saya Ami dari Human Capital, sumber yang sudah dikenal kalayak umum nih. Di sini sudah ada Dr. Ganjar Chandra Premananto dari KPS FEB Universitas Airlangga. Sore ini kita bahas terkait dengan mengukur kebahagiaan SDM ya Pak. Materi yang kapan lalu saya minta ke Bapak, Pak isi materi dong di acara Smart Human Capital Community. Bapak sodorin 3 materi. Saya pilih yang pertama ini kita angkat terkait dengan mengukur kebahagiaan SDM ya Pak ya. Jadi kita akan bicara dan gali lebih dalam tentang materi ini. Untuk teman-teman yang ingin bergabung bisa SMS atau WA di nomor 0811312889 dan line telepon di 0317321498 atau di live Instagram dan YouTube Smart FM Surabaya. Baik Pak, kita masuk di sesi 1, nanti ada 4 sesi ya Pak ya? Waduh, nggak sampai jam 9 malam? Nah, maunya Pak, biar lama, biar dapat bahasanya lebih lengkap. Jadi, kenapa Bapak memilih dan menyodorkan saya ada beberapa itu, salah satunya adalah tentang mengukur kebahagiaan SDM. Menurut Bapak, definisi bahagia dan kebahagiaan itu sendiri apa ya Pak? Monggo Pak Ganjar. Baik, terima kasih Bu Ami. Selamat sore Bu Ami dan Smart Listener dimanapun Anda berada yang sedang dalam perjalanan pulang ditemani gerimis senja gini. Insya Allah sejuk kondisinya. Dan sangat bahagia sekali nih hostnya baru dan saya kira sudah cocok banget untuk memandu acara Smart Human Capital ini. Jadi memang masalah mengukur kebahagiaan itu saya munculkan sebagai tema karena pada dasarnya apa yang kita doakan setiap hari secara individu itu kan adalah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kita tidak berusaha mengharapkan kepuasan hidup, tapi kebahagiaan. Nah, bahwa kebahagiaan itu terutama harus kita dapatkan dimanapun kita berada, nah, terutama di dunia kerja. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia kerja, maka ya pekerjaan kita menjadi sesuatu yang membosankan, bikin stres. Dan saya tadi sempat jam berapa ya, sekitar jam 3 tadi ada sedikit teaser dari Pak Dr. Agus dari Paliatif bahwa kan masalah kesehatan itu salah satunya kan karena aspek kebahagiaan kita betul, juga. Tidak stres ya Pak, termasuk jadi kesehatan fisik dan mental betul, ya Pak ya? Akan saling berhubungan. Jadi ketika kita tidak sehat bisa jadi ini penyebabnya bukan hanya masalah fisik tapi masalah mental kita, masalah kemudian ketidakbahagiaan kita. Nah, jadi saya memunculkan tema ini menjadi penting karena juga ada ungkapan yang sudah kita sering dengungkan setiap hari, cintai pekerjaanmu. Betul. Atau kemudian lakukan sesuatu yang kamu cintai sebagai pekerjaan, kalau tidak cintai pekerjaanmu, kan itu adalah pilihan. Setuju, Pak. Jadi dalam bekerja, kalau memang ini sesuatu yang bukan sesuatu yang menjadi kecintaan kita, maka kan kita tidak bisa bahagia. Kita menjadi terpaksa, kita menjadi boring, bosan, dan nanti akan mengarah pada turnover intention yang bisa jadi tinggi. Nah, maka diskusi masalah kebahagiaan sekali lagi menjadi penting untuk kita angkat menjadi pilihan. Itu saya juga setuju, saya kira Bu Ami. Dan bukan hal mudah kita mendiskusikan bagaimana membahagiakan orang lain. Betul, karena ukurannya pasti berbeda-beda ya Pak betul. ya.
Nah, tapi bagaimanapun kita harus ukur di samping kemudian banyak yang melihat kebanyakan kita kan di dunia kerja itu mengukur kepuasan, bukan betul. kebahagiaan. Ya, di kalangan praktisi HRD mungkin yang lebih familiar adalah mengukur kepuasan karyawan. Betul. Ya, itu kami kenal ada 3 teknik Pak ya. Salah satunya interview, kemudian ada rating skill. Selain itu juga ada critical incident. Betul. Ini biasa kami gunakan metode tersebut. Tapi ini menjadi menarik manakala diberikan topik terkait dengan mengukur kebahagiaan karyawan. Ini tolok ukurnya bagaimana nanti Pak? Sebelum ke sana nih, karena kita masih punya banyak panjang sesi. Ya Pak ya. Bahwa kembali lagi kita mengukur kepuasan kerja. Ini sama, saya kan mencoba berusaha memahami manajemen spiritual. Bahwa di dunia pemasaran dan dunia SDM itu seringkali kita mengukur aspek kepuasan konsumen, kepuasan karyawan. Padahal kembali lagi kepuasan sebetulnya bukan salah satu tujuan dari konsumen eksternal dan internal. Mereka tidak mencari kepuasan, yang mereka pinginkan adalah ya kebahagiaan hidup tadi sebetulnya. Dan kepuasan itu sangat sulit untuk dicapai karena pada dasarnya manusia tidak bisa puas. Betul. Kalau seberapa besar pun gaji ya Pak ya. Katakanlah konsumen dikasih hadiah payung misalnya, maka dia akan bisa payung aja. Masa cuma payung, masa cuma satu, saya sudah bertahun-tahun menjadi nasabah. Betul, saya selalu nabungnya tiap bulan besar, hanya dapat payung aja. Karyawan juga seperti itu, bisa jadi bahwa dia merasa kok cuman dapat begini, segini dan seterusnya. Jadi selalu ada bisa muncul ketidakpuasan. Betul. Nah, jadi mengukur kepuasan itu menjadi sangat sulit sebetulnya. Apalagi kalau yang kita ukur banyak hal. Karena seringkali yang kita tidak bisa mengukur kepuasan hanya secara general. Tapi kepuasan di aspek apa dulu, di poin apa dulu. Betul. Masalah ruangan kah, masalah suhu, masalah temperatur, masalah kepemimpinan, masalah hubungan dengan teman, masalah pekerjaan dan seterusnya. Jadi mengukur kepuasan itu walaupun sudah sering kita lakukan, sebetulnya ada menjadi salah satu perhatian apakah benar kita sudah benar-benar mengukur kepuasan dan apakah efektif pengukuran itu. Betul, dan apakah memang disampaikan secara jujur, transparan. Kadang karena merasa, waduh nanti saya takut nih, saya memberikan nilai jelek terhadap perusahaan, kemudian terjadi masalah insecurity ya. Iya, betul. Walaupun seringkali pembuatan kuesioner kan anonymous, tidak menyebutkan nama. Tapi kalau misalkan secara tertulis nanti diketahui, oh ini tulisannya si A nih. Tulisannya paling jelek sendiri bisa. Oh, saya kenal tulisan ini. Ini pasti si Dian nih. Dan kalau kemudian pakai online juga, nah bagaimanapun kan dunia internet bisa di tracing. Ini kirimannya siapa, itu kan bisa dilihat sehingga memang hampir ada riset juga bahwa hampir 40% karyawan itu tidak percaya bahwa ini memang benar-benar anonymous. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dilacak. Nah, maka mereka menyampaikan sesuatu itu kadang mikir juga nih, jangan-jangan ini akan mengganggu hubungan dengan pimpinan, akan mempengaruhi penilaian pimpinan dan seterusnya. Keberlangsungan yang bersangkutan di tempat kerja juga ya Pak ya. Karena bicaranya untuk mengukur kepuasan itu kan kemudian secara spesifik, kepuasan terhadap pimpinan, betul. Kepuasan terhadap gaji yang diperoleh, juga fasilitas mungkin. Nah, kalau secara khusus mengarah pada orang tertentu, nah itu yang nanti bisa jadi ada masalah anonymity itu diragukan dan ada kekhawatiran untuk kemudian dicing dalam bahasa Jawa nih, itu kan akan ke arah sana. Nah, maka kembali kepada tadi pertanyaan Bu Ami, kenapa kita bicara masalah kebahagiaan? Bahagia itu seperti apa sih? Nah, bahagia itu sebetulnya masalah spirit, masalah jiwa kita. Bahwa kita ingin hidup itu ya lawan bahagia kan sedih, susah. Nah, itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi memang hampir berdekatan konsepnya antara kepuasan dengan kebahagiaan.
Tapi banyak yang menyatakan bahwa kalau kita bicara masalah kepuasan itu lebih kepada aspek kognitif sebetulnya. Karena biasanya ini adalah aktivitas perbandingan antara ekspektasi dengan aktualnya seperti apa. Sehingga ketika kita bicara masalah perbandingan, mikir dulu kita. Betul. Nah, sedang masalah kebahagiaan itu adalah masalah hati. Dan spiritual management itu kan kita bicara masalah bahwa ya kita harus bisa hidup bahagia, spirit kita itu harus bagus, karena itu memang menjadi harapan di dunia kerja kan, ada work life balance dan kemudian ada masalah spiritual itu kan menjadikan seseorang itu memang harus menjadi bahagia di lingkungan kerjanya, sehingga tadi udah kita diskusikan kalau dia bahagia maka produktivitas sebetulnya akan meningkat. Kalau dia bahagia dia tidak gampang sakit-sakitan, kalau sakit akan mempengaruhi perusahaan juga. Kalau dia bahagia maka kreativitas itu dari hasil riset eksperimen itu juga akan muncul meningkat juga dan muncul meningkat ya Pak ya. Karena memang ada sebuah eksperimen yang mencoba melihat sebetulnya apakah kesuksesan itu akan membawa kebahagiaan atau sebaliknya kebahagiaan membawa kepada kesuksesan. Betul. Nah, jadi eksperimen itu mencoba melihat ternyata hipotesisnya adalah kebahagiaan mendorong pada kesuksesan. Maka dilihat ada 2 kelompok, yang satu kelompok ini dibahagiakan. Jadi dikasih permen, dikasih hiburan, tontonan-tontonan yang lucu-lucu, bahkan dikasih kartu kredit, silahkan digunakan. Gitu. Ini menjadi semakin menarik Pak Ganjar untuk semakin kita bicara dan kupas terkait dengan bahagia ini. Tapi kita harus berhenti sejenak ya Pak untuk eksperimennya kita diskusikan lebih lanjut. Nanti kita lanjut lagi Pak. Monggo. Smart Human Capital akan kembali sesaat lagi. Bicara buku bukan hanya soal kalimat bermakna, judul dan cover menarik. Buku juga bicara soal proses. Proses menemukan jati diri, proses menemukan keseimbangan dalam hidup. Buku menjadi mata yang jujur, mengungkapkan banyak hal tanpa ragu. Membaca buku yang baik, memberi ruang bagi diri dipenuhi dengan nilai hidup yang baik. Membaca buku yang baik, memberikan kesempatan bagi diri mampu melesat lebih tinggi. Buku itu mengatakan bahwa ke depan dunia akan terus bercabang-cabang. Setiap Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Tengah, Smart FM menghadirkan Book of the Week, program bincang dan bedah buku bersama penulis atau editor buku bekerja sama dengan penerbit buku Gramedia. Disiarkan di seluruh Smart FM Network. Anda berkesempatan mendapatkan buku yang sedang dibahas. Yang butuh buku ini sebenarnya Book of the Week menjadikan Anda smart people. Smart FM Business and Inspiration, part of Majestic Network. Indonesia adalah saya dan Anda. Setiap hari penuh dengan peristiwa yang membanggakan. Tidak sedikit yang memprihatinkan dan memilukan. Apakah Anda peduli? Atau setidaknya Anda tahu tentang apa yang terjadi? Pasukan gabungan TNI terus melakukan patroli. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Suriah dan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat negara. Bersama kami, topik seputar politik, ekonomi, sosial, dan budaya jadi bahasan yang selalu menarik, membuka wawasan, memberikan pencerahan atas apa yang tengah terjadi. Kita ini sudah desentralisasi. Pastikan Anda bergabung bersama kami setiap Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat dalam Perspektif Indonesia, kerjasama Smart FM dan Populis Center, live di 10 kota Smart FM, disiarkan langsung dari The Mart Senayan, Jalan Asia Afrika Pintu 9, Jakarta Selatan. Streaming radio smartfm.com, Android Smart FM via Google Play, live Facebook Smart FM. Perspektif Indonesia, tajam, dalam, dan bermakna. Celotehannya memang sederhana, tapi syarat akan makna. Penduduk bumi ini sesungguhnya lebih banyak merusak ketimbang membangun. Atau minimal membangun sambil merusak. Itulah hobi penduduk bumi. Ada hal-hal yang di luar jangkauan keumuman manusia biasa yang mampu ia sajikan dengan bahasa yang apik sekaligus menggelitik. Sungai-sungai kita telah lama menjadi tong sampah dan kawasan resapan air banyak dijual menjadi tempat hunian.
Inilah sang penggoda Indonesia, Pri GS dalam Refleksi. Jika sampah saja gagal diurus, apalagi manusia. Refleksi setiap Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Radio Sonora Semarang 98,9 FM. Dan dirilai di seluruh Indonesia melalui jaringan Radio Smart FM dan Sonora Network. Tahukah Anda, tidak ada yang kebetulan di dunia. Meski kita belum tahu alasannya, semua hal terjadi karena alasan. Mari bersama kami melihat segala peristiwa dan kejadian dengan sudut pandang berbeda di Negeri Sketsa. Aku korupsi, Bapak pasti akan mendapat bagiannya toh. Bincang menarik tokoh-tokoh Negeri Sketsa. Mbok hati-hati. Bukan heboh Pak Bijak, ini malah sudah pecah. Bincang Sketsa mendorong kita menjadi lebih dan bijaksana menyikapi segala yang terjadi. Loh, kalau tak kebagian, lalu oposisi. Pastikan Anda menyimak Sketsa setiap hari Senin hingga Jumat di Smart FM dalam program Smart Morning Post jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan di jam-jam terbaik Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti interaktif talk show Smart Human Capital. Oke, baik Smart Listener, masih di Smart Human Capital. Human Capital bekerja sama dengan Smart FM. Hari ini kita masih berbicara seputar topik dengan narasumber yang siapa sih yang tidak kenal beliau? Banyak yang tidak kenal. Jadi ini semakin kesini semakin panas nih Pak. Kita bicara tentang bahagia, tapi kenapa jadi panas ya Pak? Sumuk maksudnya ruangan. Sumuk Pak. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa kebahagiaan itu faktornya ada banyak sekali ya Pak. Pada waktu kita ngobrol dan diskusi sebentar sewaktu iklan tadi, kita bicara bahwa saya bertanya bahwa apakah kebahagiaan itu hanya kalau bicara tentang spiritual management hanya hubungannya adalah ke atas, tidak ke bendaan, ataukah ada hal yang lain? Monggo Pak Ganjar. Ya, masing-masing orang untuk mengukur bahagianya bisa jadi memang sangat subjektif sekali. Jadi ketika bicara masalah spiritualitas, ketika kita punya agama, maka sebetulnya nanti spiritualitas itu dikaitkan dengan hubungan ke atas. Tapi kalau kemudian kita tidak bicara masalah spiritualitas untuk hubungan transendental, maka yang kita diskusikan adalah ya pokoknya saya hidup senang, bebas dari apapun dan bebas untuk melakukan apapun. Itu adalah kondisi kebahagiaan yang juga kemudian akan berkaitan dengan masalah kebendaan, masalah materialisme. Jadi bahagia itu bisa jadi identik dengan hedonik, dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan dan berkaitan dengan kepemilikan. Nah itu yang kita tidak ke arah sana sebetulnya. Karena memang kalau mengukur hanya dari kepemilikan dan materialisme, maka sepertinya kok tidak semua orang berhak bahagia. Padahal orang yang tidak punya materi sekalipun atau kemudian yang penghasilannya rendah tetap berhak untuk hidup bahagia. Karena ada yang mengatakan bahagia adalah pilihan. Apakah kita bersedih atau bahagia dengan segala sesuatu tergantung pilihan otak dan pilihan hati kita. Ketika kita punya gratitude atau rasa bersyukur, bisa jadi kita tetap bahagia dengan kondisi yang ada. Nggak punya utang tetap bahagia. Itu bahagia Pak. Itu bahagia kan. Bahagia Pak, nggak punya utang. Daripada mikiri utang setiap saat. Ya ini saya mau ngingetin untuk yang ingin bergabung bisa SMS atau WA ke 0811-312-889 atau by line telepon di 0317321498 atau juga bisa di Instagram dan YouTube Smart FM Surabaya. Baik Pak, kalau begitu saya akan bertanya nih Pak. Waduh, pasti susah. Ini kan berarti ada perbedaan antara bahagia itu sendiri dan rasa puas ya Pak ya. Kalau puas ini kan kami sudah terbiasa untuk mengukurnya ya Pak. Nggak tahu itu mungkin disampaikan secara jujur atau tidak. Jujurnya karena tadi anonimus dia merasa
cuek-cuek saja lah, ini nanti bisa ketahuan atau tidak, atau yang dia takut untuk menyampaikan sesuatu dan lain-lain karena nanti berhubungan dengan pekerjaannya dan eksistensi yang bersangkutan di tempat kerja. Nah ini apa sih Pak bedanya Pak bahagia dan puas itu sendiri dalam topik yang kali ini kita bicarakan, mengukur kebahagiaan SDM. Kemudian Pak, lanjut Pak. Waduh, ini berondongan nih Pak. Pertanyaannya 2A, Diberondong, B, C, D. 2A, sekarang yang B ya Pak ya. Nah ini kalau untuk mengukur kebahagiaan SDM, kita sudah bisa bicara tentang parameter ini ya Pak ya. Parameternya apa saja parameternya, kemudian metode apa yang digunakan, kuantitatif atau kualitatif. Sementara 2 saja dulu Pak dari saya. 2 itu bisa 2 jam jawabnya. Jadi bicara masalah tadi memang antara kepuasan dengan kebahagiaan sudah sedikit kita singgung. Bahwa ketika kita bicara masalah kepuasan, diskusinya adalah biasanya lebih spesifik. Karena kepuasan terhadap apa dulu? Walaupun kita bicara masalah kepuasan kerja, apakah kepuasannya terhadap pimpinan, terhadap lingkungan, terhadap teman-temannya, terhadap gajinya, nanti akan sangat banyak ukuran yang bisa dimunculkan. Sehingga bisa jadi pengukuran untuk kepuasan itu belasan, bahkan bisa jadi puluhan. Jadi sangat banyak sekali. Dan itu bisa jadi membuat orang bosen juga untuk mengisi, apalagi tiap tahun pertanyaannya itu aja, seperti pertanyaannya. Tapi tidak ada peningkatan ya Pak. Itu yang jadi masalah survei juga. Aja. Bisa jadi ada semacam apatis juga ketika mengisi dan kemudian ternyata tidak banyak perubahan hasil. Sudahlah gitu ya Pak ya. Apalagi ini berkaitan dengan pimpinan, misalnya saya tidak puas pimpinan, terus mau bagaimana? Mau dirubah seperti apa? Dan yang jadi masalah juga adalah bahwa pengukuran kepuasan itu seringkali sifatnya tahunan. Sehingga proses untuk menanggapinya, meresponnya, yaitu juga butuh waktu juga nantinya. Atau nanti saja deh, tiba-tiba ternyata sudah harus ngukur kepuasan karyawan lagi nih, PR yang kemarin belum sempat dikerjain. Nah makanya itu beberapa orang menganggap mengukur kepuasan itu wasting time. Karena faktor-faktor tadi pengukurannya banyak dan kemudian untuk aktivitasnya terlalu lama durasi untuk waktu pengukurannya, setahun sekali dan sebagainya, dan harus spesifik pada hal tertentu, sedang tindakannya bisa jadi tidak langsung untuk dilakukan pada waktu yang berdekatan. Nah sedang untuk mengukur kebahagiaan bisa kapanpun sebetulnya, bahkan memang caranya juga beragam, bisa kualitatif, bisa kuantitatif, tetap bisa menggunakan survei, bahkan bisa menggunakan aplikasi. Beberapa aplikasi yang bisa kita download itu, saya pernah mendownload Happiness Meter. Nah itu untuk mengisinya maka pertanyaannya beragam di situ yang muncul. Nah bisa juga dengan cara yang paling gampang juga adalah dengan menggunakan bola tenis dan keranjang. Ada 2 bola tenis yang bisa disediakan, dan yang satu tulisannya bahagia, tidak bahagia. Tiap pulang kerja nanti karyawan diminta untuk memasukkan memilih yang mana. Kira-kira bola tenisnya apakah masuk ke bahagia atau tidak bahagia. Hanya itu saja bisa kemudian juga cara mudah untuk mengukur kebahagiaan. Dan setiap hari kemudian kita bisa lihat, oh ternyata kok karyawan saya hari ini banyak yang tidak bahagia. Ini ada apa yang salah nih? Apakah hari ini karena ada gajian yang tertunda misalnya? Harusnya dihitung lembur, hari ini ternyata diminta loyalitas. Nah, jadi tidak perlu menunggu waktu lama untuk mengukur masalah kebahagiaan. Dan ini kembali lagi hanya secara umum mengukur Anda hari ini merasa bahagia enggak di tempat kerja, sehingga tidak perlu banyak pertanyaan untuk itu. Beberapa pertanyaan yang di aplikasi itu Happiness Meter sangat mudah untuk diisi juga. Kira-kira apakah hari ini senang untuk berangkat kerja misalnya, apakah senang untuk berinteraksi dengan yang lain dan seterusnya. Jadi banyak cara memang mengukur kebahagiaan, dari kemudian
survei dengan menggunakan aplikasi, kita bisa mengembangkan aplikasi sendiri. Betul, sudah 4.0 ya Pak. Jadi mereka langsung pulang kerja, absensi sekalian, kemudian langsung akan ada aplikasi yang bisa di-budget, nanti bisa langsung terukur. Nah, itu hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh perusahaan. Sampai yang paling sederhana, kan kembali lagi bahwa seringkali sebetulnya untuk melakukan sesuatu itu tidak butuh teknologi yang mahal, tapi butuh kreativitas. Makanya tadi kan dengan bola tenis dan keranjang itu sudah cukup sebetulnya untuk mengukur kebahagiaan. Nah, jadi itu beberapa hal berkaitan dengan masalah pengukuran. Jadi pengukuran bukan hanya kalau kita gatel saja kukur-kukur, tapi pengukuran ini menjadi juga beragam untuk bisa kita lakukan terhadap kepuasan dan kebahagiaan, itu sama-sama bisa kita lakukan. Saya sekarang juga mencoba di dunia pemasaran itu mencoba melihat sebetulnya mana sih yang lebih berdampak. Jadi membuat model apakah kepuasan konsumen ataukah kebahagiaan konsumen yang berdampak pada loyalitas. Nah, di dunia kerja nanti juga SDM bisa jadi seperti itu. Apakah masalah kepuasan karyawan ataukah kebahagiaan karyawan yang akan berdampak pada produktivitas, absenteeism, kemudian turnover intention, sampai engagement dan sampai kemudian kebanggaan, pride terhadap dunia kerjanya, tempat kerjanya. Betul. Nah, jadi saya kira nanti masalah pengukuran dan dikaitkan dengan variabel lain termasuk masalah KPI perusahaan nanti bisa dikaitkan dengan itu. Nah, termasuk berapa banyak yang sakit, karena nanti yang sakit itu akan berkaitan dengan berapa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk asuransi kesehatan atau membayar biaya dokter dan rumah sakit. Setuju. Oke, baiklah Pak. Kita break dulu sejenak untuk kemudian kembali ke sesi berikutnya ya. Jadi Smart Listener tetap stay tune di 88,9 Smart FM Surabaya. Smart Human Capital akan kembali sesaat lagi. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Setiap tahun berganti, ada jutaan resolusi dibuat. Rencana ideal ingin berujung bahagia. Namun hari-hari tetap terasa hampa. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Bahagia tak terbatas barang dan rupa. Bahagia tak hanya soal rasa. Bahagia juga tak bicara lembaran kata cinta. Bahagia adalah pilihan. Bahagia adalah tentang makna. Kita harus menemukan kata kuncinya. Kuncinya cuma satu, stay fokus. Mari bersama kami kita lanjutkan cerita bahagia dalam Smart Happiness di Smart FM setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Arfan Pradiansyah, pembicara nasional di bidang leadership and happiness. Disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Mulailah cerita bahagia Anda mulai saat ini. Dan jadilah duta bahagia. Smart FM, Business and Inspiration. Meraih sukses tak ubahnya seperti menaiki anak tangga. Butuh proses melewati masa. Bukan seperti minum soda. Jujur, punya komitmen kuat, tak mudah menyerah, ternyata bagian dari modal utama untuk raih sukses. Yes. Benarkah demikian? Yes. Mari bergabung dalam Smart Yang on Top setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 waktu Indonesia bagian Tengah bersama Billy Boon menghadirkan inspirator yang sukses di bidangnya. Kebetulan waktu itu gue salah jurusan, men. Apa jurusan? Simak perbincangannya dan dapatkan inspirasinya untuk bisa raih sukses sejati Anda. Pertama kali ngangkat telepon gemeteran, nanyain, halo Pak, saya Gunawan dari IBM gitu. Cuman dia bilang, oh iya saya belum butuh nih, servernya kayaknya masih. Smart Yang on Top disiarkan Smart FM Network dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Smart Yang on Top, mudah bermental baja. Yes. What is a brand? Apakah jaminan brand terkenal bisa sukses? It's part rational. Ternyata punya brand terkenal saja tidaklah cukup. Apalagi di era mea seperti sekarang ini.
Brand Anda butuh lebih dari sekedar bagus dan menarik. Agar konsumen percaya dan memilih brand produk dan jasa unggulan Anda, dibutuhkan strategi tepat dan cermat untuk menunjukkan kekuatan brand Anda. Bersama Smart FM, setiap Kamis jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, pastikan Anda mendapatkan insight baru untuk membangun, mengembangkan, dan menguatkan brand. Menghadirkan Sili Agung Wasesa, pakar Neuro Branding dan founder Brandmark Senior Brand Public Relation and Marketing Communication, serta Yusuf Hadi, konsultan pemasaran dan pembicara publik. Yang harus dicermatin baik oleh brand besar, menengah gitu ya, atau brand kecil. Once kita bisa masuk ke passion itu, kita bisa berkembang. Smart Branding dapat Anda simak di Smart FM Network. Smart Branding untuk sukses dan kemajuan bisnis Anda. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti interaktif talk show Smart Human Capital. Oke, Smart Listener, kembali lagi ke Smart Human Capital. Jangan lupa bagi yang ingin bergabung, segera SMS atau WA di 0811-312-889 atau di line telepon 031-732-1498 atau juga bisa gabung di live Instagram juga streaming YouTube Smart FM Surabaya. Oke Pak, masuk di sesi yang ketiga ini Pak ya. Saya membaca tahun 2017 Jobstreet pernah mengadakan survei di negara-negara di Asia Tenggara. Waktu itu dinamakan Happiness Index Survey. Dari hasil survei tersebut diukur terkait dengan kebahagiaan karyawan, dan menariknya 71 dari 100 orang karyawan mengatakan mereka bahagia, tapi tingkatan kebahagiaan ini ternyata dibagi lagi menjadi beberapa umur dari responden ya. Salah satunya yang membuat mereka bahagia adalah ini kalau yang kita bicara di usia 21 sampai dengan 35 tahun, ternyata orientasinya masih di seputar gaji. Tapi bila kita bicara terkait dengan hasil survei dan responden yang bahagia di usia yang 40 tahun ke atas, ternyata diberikan kesempatan untuk explore ini membuat mereka bahagia, sudah bahagia, merasa bahagia. Oh, ada kesempatan explore, saya bahagia, saya bisa mengaktualisasikan diri. Betul. Kemudian ternyata juga ada terkait dengan ketidakbahagiaan itu, salah satunya adalah leadership. Nah, ini kalau kita bicara tidak bahagia terkait dengan leadership ini, apakah mengarah ke personal atau bagaimana Pak? Bagaimana menurut Pak Ganjar? Ya memang hasil riset itu menarik. Tadi saya belum selesai juga untuk mendiskusikan yang studi tentang eksperimen kebahagiaan tadi Bu ya, dampak. Bahwa eksperimennya kan mencoba membandingkan, ini ada kelompok yang kemudian dikasih hal-hal yang membahagiakan, dikasih video hal-hal lucu, kemudian dikasih makanan yang enak-enak, dan kemudian dikasih kartu kredit sebelum diberikan tugas. Dan ada kelompok yang kemudian yang tidak diapa-apain, langsung kemudian dikasih tugas. Dan tugasnya sama, yaitu tantangan kreativitas, dikasih papan dan kemudian ada korek api, lilin, paku payung, dan intinya adalah bagaimana menghidupkan korek api nempel di papannya itu tadi. Nah, mereka tentunya perlu mikir gimana caranya masang. Dan hasil risetnya adalah yang kelompok bahagia itu cepat menyelesaikan tugasnya dengan cara yang lebih kreatif. Jadi produktivitas muncul di situ. Nah, ini tentunya risetnya tidak berkaitan, tidak ada kelompok yang dimarah-marahin dulu. Udah dimarahin, dipotong gaji misalnya, suruh push up. Sudah itu nomor 1 yang dapat. Nah, terus hasilnya seperti apa? Nah, risetnya tidak ke sana karena ini kan berkaitan dengan etika penelitian juga. Betul, Pak. Nah, jadi memang banyak riset yang mendukung beberapa hal sebetulnya bisa menjadikan bahagia, termasuk sebetulnya tidak hanya masalah gaji, terutama untuk kelompok. Kalau kita kaitkan ini akan berkaitan, kalau secara teori kan teori motivasinya Maslow.
bahwa orang bisa jadi bahagia karena masalah gaji yang bisa memenuhi kebutuhan itu, orang bisa bahagia karena diterima oleh lingkungan sekitarnya, lingkungan sosialnya menerima dia dengan baik, kemudian bisa jadi masalah penghargaan, aktualisasi diri itu bisa membuat orang bahagia. Nah, yang seringkali agak anomali kan generasi milenial seringkali tidak memperhatikan masalah gajinya. Salah satu hal yang kemudian membuat bahagia adalah pengakuan terhadap hasil kinerjanya itu hasil kinerjanya, bahkan pendapat-pendapatnya diterima, itu saja sudah menjadi bentuk yang membahagiakan, menjadi penghargaan. Dan diakomodir ya Pak ya. Dan bukan kemudian diambil, dicuri oleh pimpinannya, ini ide saya. Nah, itu malah membuat orang mematikan karakter ya Pak ya. Betul. Nah, jadi bahagia itu memang bisa berbagai hal muncul, tapi saya setuju bahwa salah satunya adalah masalah kepemimpinan. Saya mencoba membuat riset sederhana, saya tanyakan kepada staf saya di MM, kira-kira hal apa yang bisa membahagiakan. Ada yang menjawab karena masalah kekeluargaan, ada yang menjawab karena bosnya tidak reseh misalnya. Jadi kepemimpinan itu menjadi salah satu hal penting yang dimunculkan, karena yang memastikan lingkungan kerjanya bahagia atau tidak adalah pimpinan itu. Maka salah satu hal yang penting adalah bagaimana SDM itu bisa menyaring pimpinan yang bisa membahagiakan orang lain, bukan hanya dari aspek CV-nya yang kelihatan bagus, keren dengan banyak tingkat pendidikan, latihan, gemeter ya Pak ya baca CV-nya berhalaman-halaman, tapi bagaimana interaksinya dengan orang lain? Apakah dia tipe yang bisa orang merasa nyaman berada di dekatnya, ataukah malah kemudian menakut-nakuti, membuat orang tidak betah di sebelahnya? Nah, itu hal penting. Jadi masalah positive thinking-nya itu juga harus dilihat. Jadi faktor mencari pimpinan sederhana itu juga memang menjadi salah satu tugas yang penting. Selain memastikan masalah lingkungan, masalah lain-lain. Dengan demikian, bahwa ada beberapa perusahaan bahkan yang membuat divisi sendiri, Chief of Happiness Officer. Wah, jadi keren ini Pak. CHO yang memastikan bahwa memang ada lingkungan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan. Tapi ini tentunya juga harus ada trade-off juga. Bukan kemudian ketika dia merasa dibahagiakan kemudian menjadi malas, kan bisa jadi kan? Bisa jadi, ada hal-hal seperti itu. Maka ini harus kita berikan trade-off. Kita bisa membahagiakan loh, tapi kalau kamu tidak bisa, udah dibahagiakan, tidak bisa produktif, ya kita punya aturan main juga. Nah, jadi masalah stick and carrot itu tetap harus jalan, bahwa kita berikan fasilitas ini, kita bisa dukung Anda, kita bisa support Anda, tapi produktivitas harus tetap jalan. Ada imbal baliknya ya ada Pak. Imbal Jangan balik terus seperti itu. Dimanja, ternyata malah kemudian loko. Nah, itu aturan main yang kita juga harus bisa berikan dan tunjukkan bahwa kalau Anda keluar dari sini Anda rugi loh. Karena bisa jadi tempat lain tidak bisa memberikan hal seperti kita. Rumput tetangga lebih hijau, tapi ternyata begitu dimasukin ternyata kering semua rumputnya Pak. Makanya itu saya akan mungkin mengusulkan ke Bu Ami, bisa jadi nanti ada wording yang berkaitan dengan apakah lingkungan kerja masing-masing perusahaan itu bisa memberikan kadar kebahagiaan yang tinggi, menjadikan orang tertarik masuk ke perusahaan itu. Dan ini belum pernah ada award untuk kita ngukur seberapa mengakomodirnya perusahaan untuk karyawan ini untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan ya. Belum pernah ada. Kalau survei-survei untuk mengukur kepuasan karyawan sering dilakukan, tapi hasilnya juga belum tentu langsung dilakukan untuk perbaikan. Boleh Pak, nanti kita rencanakan kita bisa kerjasama lebih lanjut untuk Pak. itu. Jadi memang intinya faktor kepemimpinan penting, karena pemimpin nanti yang bisa melihat sebetulnya dengan cara apa karyawan bisa bahagia. Tidak harus kemudian masalah peningkatan gaji, karena masalah kekeluargaan, bahwa suasananya saling mendukung, tidak saling gontok-gontokan, saling sikut-sikutan. Nah, itu juga hal penting juga. Dan itu bagaimana pemimpin menentukan sistem remunerasi, menentukan bagaimana menghargai karyawan, bagaimana membentuk tim, itu akan sangat memang menentukan di situ. Bahkan kadang seseorang berpindah
tempat kerja itu akan membandingkan pimpinan di tempat kerja yang lama dengan yang sekarang. Ada di suatu tempat Pak, karena dia merasa pimpinannya di tempat yang sebelumnya itu ngemong, kebapaan dan lain-lain, tapi karena suatu hal beliau harus pergi meninggalkan perusahaan. Jadi ada semacam kehilangan yang amat sangat. Ini berarti figur kepemimpinan yang luar biasa nih Pak. Salah satu tolok ukur apakah kita pemimpin yang baik atau tidak ya seperti itu. Kalau kita pindah, banyak yang sedih ataukah banyak yang bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang senang. Atau kalau pas enggak ada di tempat, Bapak ada. Kalau ada Bapak rasanya suasananya bagaimana. Tapi begitu ditinggal si Bapak, waduh, bergembira sukaria. Ini patut bersedih ya Pak. Nah, itu kan akan berkaitan dengan loyalitas karyawan terhadap pimpinan. Kalau film-film perang misalnya, dan saya juga pernah mengalami ini bahwa kalau misalnya ini resign, saya juga akan tidak mau di posisi ini lagi deh, dan seterusnya. Sama seperti film perang kan juga ada yang seperti itu. Kalau ini bukan tidak jadi panglimanya atau tidak jadi jenderalnya, ya kita juga akan mundur bisa jadi. Nah itu bahwa kita bisa mengukur bagaimana kadar kepemimpinan seseorang, apakah dia bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya atau tidak. Nah, memang dilihat dari aspek itu juga. Oke Pak, saya sudah diingetin nih Pak. Kita masuk break sesi keempat, tapi sebelum itu kita break dulu. Oke, terima kasih Pak Ganjar untuk yang sesi 3 ini. Selanjutnya akan masuk di sesi yang keempat ya Pak ya. Siap. Smart Human Capital akan kembali sesaat lagi. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya, yang kita tidak membuat plan B. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM. Business and Inspiration. Semua berubah cepat. Setiap hari hadir teknologi terbaru dalam berbagai segi kehidupan. Pasar online hadir dengan agresif, bahkan dianggap mengancam pasar offline. Berbagai upaya dilakukan untuk memperlebar market dan mempertahankannya. Banyak yang masih kaget, tak jarang yang berhenti untuk bertarung. Namun tidak sedikit yang optimis mampu berkembang dalam kondisi disruptif seperti sekarang ini. Bagaimana dengan Anda? Menghadapi era marketing 4.0, kita butuh strategi yang tepat. Simak program terbaru Smart FM Network, Smart Marketing Now, bersama pakar marketing terkemuka Hermawan Kartajaya, founder and chairman of Markplus Inc. dan tim Markplus lainnya. Setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan di seluruh kota Smart FM di Indonesia, part of Magentic Network. Surabaya, bersiaplah untuk sesuatu yang fenomenal. Saya seringkali mengatakan hidup itu modalnya duit. Duit itu apa? Doa, usaha, iman, taat, dan tawakal. Tajam, nakal, tapi esensial. Jangan lupa kalau kita ingin kaya, maka peliharalah toyol. Toyol itu apa? Tabah, ulet, yakin, maka insya Allah usaha kita akan lancar. Dr. Fakih Syarif, penulis buku bestseller Kekuatan Spirit Tanpa Batas, akan berbagi inspirasi dengan Anda di Smart FM Surabaya lewat acara Thanks God Tomorrow is Friday.
Pastikan Thanks God Tomorrow is Friday setiap Kamis jam 5 hingga 6 sore hanya di 889 Smart FM Surabaya. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti interaktif talk show Smart Human Capital. Baik, Smart Listener, kita masuk di sesi keempat ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan yang masih ingin bergabung. Masih ada kesempatan untuk SMS atau WA di nomor 081131128889, line telepon 0317321498 atau live Instagram dan YouTube streaming YouTube Smart FM Surabaya. Baik Pak, ini kayaknya waktunya sudah kurang 9 menit lagi ini. Alhamdulillah. saya yang alhamdulillah jam Pak. 9. Pengalaman pertama ini Pak. Sampai jam 9. Ya, kesimpulannya dari topik kita kali ini monggo disampaikan Pak Ganjar. Ya, saya kira dari diskusi 3 sesi kita mungkin saya bisa berikan tips untuk masalah kebahagiaan dan mengukur kebahagiaan ini. Jadi ada 4P yang bisa saya munculkan, Bu Ami. 4P. Yang pertama adalah pahami nilai penting dari kebahagiaan di dunia kerja. Karena hampir seluruh hidup kita saat ini adalah di dunia kerja. Di rumah pun kita akan berpikir masalah pekerjaan juga. Betul, Pak. Sering di SMS pimpinan. Saya 24 jam. Jadi di jalan, di rumah itu seringkali masih tetap ngurusi masalah pekerjaan. Betul, Pak. Jadi kalau kemudian tidak bahagia dengan dunia kerjanya, maka akan ngefek. Jadi di bahasa ilmiahnya ada work life konflik antara work family konflik ataukah family work konflik. Jadi permasalahan rumah yang dibawa di pekerjaan, permasalahan pekerjaan yang dibawa ke rumah. Itu bisa menjadi konflik dan bisa mengarah pada stres dan seterusnya. Okay. Jadi usahakan bahwa konsumen internal kita atau karyawan itu bahagia. Karena kalau mereka tidak bahagia, konsumen eksternalnya juga tidak akan bisa dibahagiakan. Bagaimana dia membahagiakan orang lain kalau dirinya tidak bahagia? Yeah. Nah, maka kalau dalam bahasa pemasaran dulunya adalah konsumen adalah raja. Zaman sekarang saya kira employee first, customer later. Yeah. Jadi bahagiakan dulu internal baru kemudian eksternal. Yeah. Nah, pasti konsumenmu akan bahagia. Ya, harapannya akan seperti itu karena seseorang yang bahagia dengan dunia kerjanya tentunya tidak ingin tempat kerjanya menjadi ambruk, bangkrut. Betul. Dan sebagainya. Hanya bertahan beberapa tahun saja. Jadi dia ikut memiliki, jadinya arahnya ke sana. Jadi engagementnya tinggi ya Pak. Insya Allah akan seperti itu. Yang kedua yang kedua adalah pemimpinnya. Jadi cari pemimpin yang memang memikirkan bagaimana membahagiakan karyawan, membahagiakan stakeholder. Nah maka kalau kita mencari pemimpin yang hanya membahagiakan dirinya sendiri dan keluarganya, belum siap untuk jadi pemimpin ya. Nah, jadi ini juga tugas SDM nih, bagaimana kemudian bisa mencari orang-orang yang juga berpikir positif, berpikir untuk membahagiakan karyawan dan bawahannya. Nah, P yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaannya, eksekusinya, yang secara berkelanjutan nanti bisa memberikan hal-hal baru yang mengejutkan, karena masalah kebahagiaan ini akan berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberi surprise kepada karyawan kita. Artinya kita selalu dituntut juga untuk melakukan hal-hal baru. Kalau misalnya kita memberikan ulang tahun tiap tahun hanya kue tar, hanya begitu saja, kan tidak ada hal-hal yang membahagiakan, boring. Betul. Jadi dalam ekonomi ada teori law of diminishing return. Kalau tiap saat kita selalu diperlakukan seperti itu, ya tidak bahagia. Ya, karena ketebak nih Pak, pasti tahun depan. Nah, di karyawan MM itu ketika saya ulang tahun itu tiap tahun selalu memberikan hal-hal yang berbeda-beda. Malah salah challenge ya. Halah paling kayak gitu. Nah, ternyata yang diberikan tidak seperti itu kemudian. Nah, ini adalah contoh bahwa kita harus bisa menstimuli karyawan juga, men-challenge untuk dia juga bisa memberikan hal-hal yang inovatif. Jadi karena hal-hal inovatif akan memberikan kebahagiaan kita dan
challenge-challenge seperti itu kan akan bisa menjadi kita menghargai bahwa dia sudah melakukan aktivitas inovatif, itu bentuk dari membahagiakan juga. Nah, dan yang terakhir adalah masalah pengukuran. Jadi bagaimanapun aktivitas di dunia manajemen itu harus berakhir dari diawali perencanaan dan diakhiri dengan adanya pengukuran untuk menjadi awal dari perencanaan selanjutnya. Jadi kita harus mengevaluasi apakah mereka sudah merasakan kebahagiaan, sudah betah di tempat ini, atau pingin pokoknya segera selesai aja. Dan kalau ada isu bahwa kita masih tetap diperpanjang masa kepemimpinannya, malah kemudian saya kalau bisa pindah tempat deh. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa memang ada something berkaitan dengan kepemimpinan kita. Nah, jadi 4P itu yang saya kira harus kita lihat sebagai tips juga. Jadinya intinya pahami bahwa itu penting, sehingga kita juga kembali lagi bahwa pahami nilai penting itu tidak hanya beranjak pada masalah materi. Maka pemberian materi masalah spiritualisme di dunia kerja itu juga menjadi sangat penting. Karena seringkali kita tidak bahagia itu adalah bukan karena apa yang kita terima, tapi apa yang kita bandingkan dengan pihak lain. Ketika kita selalu membandingkan dengan pihak lain, maka di situ muncul masalah ketidakbahagiaan. Karena merasa tadi rumput tetangga lebih baik. Padahal dia juga melihat sawang sinawang bahasa Jawanya. Jadi pemberian materi masalah spiritualitas itu juga harus kita berikan untuk menyadarkan bahwa bahagia itu bukan masalah materi loh. Tidak hanya melulu materi ya Pak. Jadi masalah kekeluargaan, masalah bagaimana suasana kerja, nah itu adalah bagian dari pahami, kemudian pemimpin yang kemudian bisa membahagiakan, kemudian pelaksanaan yang terakhir adalah pengukuran terhadap aktivitas pelaksanaan itu. Oke, baiklah Pak Ganjar. Ini luar biasa sekali, hari ini kita mendapatkan insight terkait dengan bagaimana mengukur kebahagiaan. Jadi dan tidak perlu susah-susah karena ada aplikasi dan ada banyak cara sederhana yang bisa jadi kita munculkan. Smart listener, berbahagialah karena bahagia itu sederhana. Baik, selamat sore, sampai ketemu lagi di agenda Smart Human Capital berikutnya. Terima kasih Pak Ganjar. Selamat sore Bu Ami. Demikian telah kita ikuti Talkshow Interaktif Smart Human Capital, persembahan Smart FM Surabaya dan Human Capital Community. Tahukah Anda, tidak ada yang kebetulan di dunia. Meski kita belum tahu alasannya, semua hal terjadi karena alasan. Mari bersama